adik-adik semua, kembali lagi sama kami, Kak Melvin dan Kak Sisil. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh Kak Sisil. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk dapat bertemu Tuhan pada pagi hari ini di sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami Tuhan, kiranya Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhir, dan juga kiranya Engkau persiapkan hati kami Tuhan agar dapat menerima firman-Mu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan. Lagu pertama yang masih duduk, yang belum berdiri, ayo kita berdiri, kita mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk, mari kita nyanyi bareng-bareng. Bisa sekolah minggu bersama, kita mau memuliakan nama Tuhan. Yang lagu ketiga, ayo Kak Sisil. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh kembali bersekolah minggu pada hari ini di gereja kami tercinta, GKPO Immanuel Adi Sucipto. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami yang kami jalani. Kiranya kami boleh belajar dengan giat dan membanggakan orang tua kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan dapat senantiasa mendidik kami menjadi anak yang baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya bangsa ini dapat menjadi bangsa yang baik, jujur, dan adil. Kami juga berdoa ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta James. Berkatilah Bapak Pendeta James dan juga kami ya Tuhan, agar kami dapat merenungkan firman-Mu dan dapat menjalankannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta James. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kiranya adik-adik bersama dengan keluarga, dengan orang tua, dengan kakak dan adik, dan semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Amin. Pendeta senang sekali berjumpa dengan adik-adik dalam acara Sekolah Minggu Online kali ini. Karena itu hari ini pendeta akan bawakan cerita yang indah sekali untuk adik-adik sekalian. Sebelum pendeta bercerita, pendeta mau memberikan satu pertanyaan. Siapa di antara adik-adik yang pernah berbohong? Sekali lagi ya. Siapa di antara adik-adik di rumah yang pernah berbohong? Acungkan jari. Ada yang berani? Ada yang mau mengakui bahwa pernah berbohong? Oh pendeta, saya nggak pernah berbohong, cuma sekali aja. Ya sama aja, tetap berbohong walaupun sekali, 2 kali, 10 kali, sama aja. Berbohong ya tetap berbohong. Ada yang bilang, pendeta saya nggak pernah berbohong. Benar, saya berkata jujur. Saya nggak pernah membohongi orang tua saya, guru saya, saudara saya, kakak saya, adik saya, om dan tante saya. Saya nggak pernah berbohong pendeta. Benar, saya nggak pernah berbohong. Top kalau pendeta, pinter, jujur. Baik yang berkata saya pernah berbohong maupun yang berkata saya nggak pernah berbohong. Yang penting kita berkata dengan jujur. Baik yang mengakui pernah berbohong maupun yang tidak pernah berbohong mengakui tidak pernah berbohong, sama-sama kita mendapat nilai 100. Loh kok 100 pendeta? Bukannya yang berbohong dengan tidak berbohong harus nilainya berbeda? Enggak, karena tema kita hari ini berjudul katakanlah yang sebenarnya. Apa adik-adik? Katakanlah yang sebenarnya. Apa judul tema kita hari ini? 1, 2, 3. Katakanlah yang sebenarnya. Ya, katakanlah yang sebenarnya. Jadi kalau sudah mengakui pernah berbohong, berarti benar sudah mengatakan yang sebenarnya. Yang mengakui tidak pernah berbohong juga sudah mengatakan yang sebenarnya. Kecuali pernah berbohong tapi mengatakan saya tidak pernah berbohong, itu berarti kita mendapat nilai 0 karena kita udah belajar berbohong, tidak mengatakan yang sebenarnya. Ceritanya begini. Yesus mempunyai murid bernama Petrus. Lebih lengkapnya bernama Simon Petrus, biasa dipanggil
Petrus, kadang dipanggil Simon, tapi nama lengkapnya Simon Petrus. Ada yang namanya Setio Budi, di rumah dipanggil Setio, di sekolah dipanggil Budi. Ya, sama seperti itu ya, kita masing-masing punya nama panggilan. Adik-adik, Yesus dan Petrus walaupun sebagai guru dan murid, mereka sudah seperti sahabat, kemana-mana bareng, susah senang bareng. Pada saat kemanapun Yesus pergi, biasanya Petrus ada bersama Yesus. Suatu ketika, Yesus ini dituduhkan hal-hal yang gak benar kepada Yesus. Mereka menuduh Yesus menghasut orang, mereka menuduh Yesus membuat kacau dan onar, membuat kerusuhan. Padahal Yesus selalu berbuat baik. Orang yang buta disembuhkan, orang yang tuli disembuhkan, orang miskin diangkat derajatnya, orang-orang berdosa diampuni. Dan Yesus selalu mengajarkan tentang cinta kasih kepada sesama. Tetapi karena orang-orang sudah terlanjur membenci Dia, akhirnya mereka menangkap Yesus. Mereka menuduhkan, kemudian mereka memenjarakan Yesus. Pada suatu malam ketika Yesus dipenjara, datanglah Petrus yang adalah murid dan sahabat Yesus itu. Yuk, siapa yang punya sahabat? Ayo acungkan jari. Pendeta juga punya sahabat. Kalau kita punya sahabat, kita selalu makan bersama, bermain bersama, kita menangis bersama. Kalau teman kita, sahabat kita sakit hati, kita susah sekali. Karena hari-hari kita pasti selalu merindukan sahabat kita. Demikian dengan Petrus dan Yesus. Mereka bukan hanya guru dan murid, tapi mereka sahabatan. Ketika Yesus ditangkap itu, datanglah Petrus karena sebagai sahabat, Petrus datang untuk melihat Yesus yang sudah ditangkap. Ketika Petrus ada di sana, orang-orang mulai mengenal Petrus. Mereka bilang, "Wow, Petrus, kamu ini sahabatnya Yesus ya?" Petrus bilang, "Enggak, saya enggak kenal Yesus." Karena Petrus takut ditangkap juga gitu. Jadi Petrus enggak mengakui. Akhirnya pada saat Petrus berkata seperti itu, berkokoklah ayam. Yuk kita tiruin suara ayam berkokok. Gimana ya? Pendeta pernah dengar sih ayam berkokok gini ya, meh gitu ya, atau gung gung gung. Oh salah ya? Aduh, pendeta salah. Suara pendeta ini agak serak-serak dikit ya. Gimana ya suara ayam berkokok? Yuk kita coba. 1, 2, 3. Kukuruyuk. Lebih panjang dan merdu lagi. 1, 2, 3. Kukuruyuk. Kira-kira seperti itu ya. Kalau pagi-pagi kan ayam kita biasa berkokok ya. Kemudian Petrus pergi pindah ke tempat yang lain. Orang-orang mengenali dia juga. "Hei, kamu kan sahabatnya Yesus." Petrus bilang, "Ih, ngomong apa kamu? Aku tidak kenal loh siapa itu Yesus." Pindah lagi Petrus ke tempat yang lain. Mereka berkata seperti itu lagi. Kamu ini kan sahabatnya Yesus." Petrus bilang, sumpah aku tidak kenal itu namanya Yesus." Pada saat Petrus berkata seperti itu, Yesus pun menoleh melihat Petrus dan berkokok lagi ayam yang kedua kali. Gimana ayam berkokok? 2, 3. Kukuruyuk. Akhirnya Petrus ingat Yesus pernah berkata,
sebelum ayam berkokok malam ini 2 kali, engkau sudah 3 kali menyangkali aku. Akhirnya Petrus sedih sesedih-sedihnya, menangis-nangisnya, karena dia sudah berbohong, dia sudah menyangkal sahabatnya, yaitu Yesus. Adik-adik, kita juga harus berkata yang sebenarnya. Tema kita apa hari ini? Katakanlah yang sebenarnya. Oke, sekali lagi tema kita apa hari ini? Katakanlah yang sebenarnya. Sampaikan kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada adik, saudara-saudari kita maupun kakak kita. Katakan kepada mereka, yuk mari kita katakan yang sebenarnya. Jangan pernah berbohong. Tuhan Yesus memberkati. Terpuji nama Yesus selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta James, kita belajar untuk selalu berkata jujur, baik kepada orang tua kita, teman-teman, saudara-saudara, dan semua orang. Ingat, tema kita adalah katakanlah yang sebenarnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, yuk kita akhiri sekolah minggu kita. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami sudah bersekolah minggu pada hari ini. Kami belajar untuk selalu berkata jujur kepada semua orang. Kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Sertailah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.